Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Preview pertandingan Manchester United. Pergelaran Piala Dunia di Qatar sudah selesai. Sekarang kembali lagi ke Manchester United. Dan Manchester United ini akan menjalani laga pertama setelah Piala Dunia Qatar. Bukan di Liga Inggris, tapi di babak 16 besar Carabao Cup ya, menghadapi Burnley. Manchester United masih atau ya di musim ini berlaga di 4 kompetisi yang berbeda. Selain Carabao ada FA Cup, ada Liga Inggris tentu saja, dan juga Europa League. Di Liga Inggris tentu saja Manchester United untuk target juara ini kan kalau menurut gue sih rekan amatiran masih jauh ya, masih belum. Targetnya pun lebih realistis kalau finish lebih tinggi daripada musim lalu, artinya bisa masuk ke zona Liga Champions, itu pun juga berat. Di 3 kompetisi yang lainnya, Europa League, Manchester United punya peluang untuk meraih trofi, tapi tantangannya juga cukup besar karena tim-tim besar Eropa ini juga berlaga di Europa League, terutama beberapa tim yang datang dari Champions League. Untuk memenangkan trofi, menurut gua dengan amatiran, 2 kompetisi yang diikuti oleh Manchester United kompetisi domestik, yaitu adalah FA Cup dan juga Carabao, ini memiliki ya persentase yang menurut gua cukup besar ya bagi Manchester United untuk bisa memenanginya. Tapi tentu saja Manchester United juga harus melalui tahap demi tahap, babak demi babak. Manchester United di pertandingan sebelumnya di Carabao ini dengan luar biasa mampu menang 4-2 menghadapi Aston Villa, di mana Manchester United di pertandingan tersebut juga menghadapi solidnya dan juga kejutan dari Aston Villa. Tapi di pertandingan tersebut bagaimana Manchester United ya yang tampil dengan pada saat itu memasukkan seorang Garnacho yang efeknya luar biasa ketika dimasukkan oleh Erik ten Hag, mampu memberi 2 assist bagi kemenangan Manchester United. Luar biasa, Manchester United menang 4-2, walaupun di pertandingan tersebut juga Manchester United sempat kan tertinggal dulu oleh gol Oli Watkins. Nah, tantangan di pertandingan ketika menghadapi Burnley nanti, menurut gua nomor 1 ada di bagaimana, ada 2 menurut gua, ada 2 tantangan. Nomor 1 adalah bagaimana raihan Burnley. Tim asuhan Vincent Kompany mantan kapten dari Manchester City ya, yang sekarang melatih Burnley, sejauh ini luar biasa. Di 5 pertandingan terakhir, Burnley berhasil memetik 4 kemenangan, 1 kali kalah. Bahkan 4 kemenangan ini diraih dengan beruntun. Dan di 5 pertandingan terakhir bisa dilihat Burnley tidak pernah tidak mencetak gol. Bahkan raihan golnya luar biasa ya. Ketika menghadapi Sheffield United kalah tapi mencetak 2 gol, dan selebihnya selalu mencetak 3 gol. Berarti lini depan Burnley ini produktif, dan ini harus diwaspadai oleh Manchester United. Selain itu, juga bagaimana posisi Burnley saat ini di Championship. Menduduki peringkat pertama di atas Sheffield United dan menjaga peluang betul untuk bisa promosi, bahkan promosi secara langsung musim depan. Dan menurut gua ini yang menjadi target utama dari Vincent Kompany bersama dengan Burnley. Mereka sedang dalam atau situasi yang sangat positif ini, baik secara teknis maupun juga non-teknis. Di sisi lain juga bagaimana Burnley ini pertandingan terakhir yang dilalui adalah tanggal 17 Desember. Itu di ajang resmi. Sementara Manchester United praktis sebulan yang lalu, 13 November, ketika menang menghadapi Fulham. Manchester United sempat melakoni partai uji coba di Spanyol tanggal 7 Desember dan juga tanggal 10 Desember.
Hasilnya tidak bagus dari sisi hasil ya. Kedua pertandingan tersebut kalah. Dan menurut gua ya tetap saja berbeda. Burnley lebih siap karena mereka tanggal 17 Desember itu merupakan terakhir kali mereka tampil secara atau ya di kompetisi kompetitif. Artinya mereka lebih siap nih menurut gua. Dan ini harus diwaspadai. Vincent Kompany biasanya bermain dengan 4-2-3-1 dan gua melihat peran dari J. Rodriguez di sana sangat vital. Di samping juga lini tengah dari Burnley ini juga cenderung bermain bagus. Manchester United ketika menang 4-2 menghadapi Aston Villa, di sana menampilkan 11 pemain di awal, di mana sebagian besar pemain tersebut memperkuat negaranya masing-masing di Qatar. Artinya peluangnya mereka ini tidak bermain ketika menghadapi Burnley nanti ini cukup besar karena mereka masih masih liburan ya. Dan kalaupun sudah selesai, menurut gua kemungkinan besar Erik ten Hag tidak akan langsung memainkan mereka. Mungkin baru akan dari bangku cadangan atau mungkin hanya sedikit sekali yang bisa langsung dimainkan dari awal. Dari foto latihan pemain Manchester United terakhir tampak tidak banyak ya. Kalau gue tidak salah lihat itu ada Diogo Dalot ya, tentu saja yang udah dikabarkan kembali ke Carrington, dan juga Facundo Pellistri. Selebihnya sampai dengan gue bikin video ini gue bikin di hari Ahad malam ya. Sebelumnya gue sama sekali belum melihat. Mungkin kalau gue salah bisa drop di kolom komen ya. Mungkin Sobat Bubul United ada informasi lainnya. Tapi yang jelas dari pemain ini yang ketika Manchester United di babak sebelumnya menang 4-2 menghadapi Aston Villa, ada Donny van de Beek, ada Scott McTominay, ada Anthony Martial, ada Victor Lindelof dan juga Martin Dubravka. Selebihnya memperkuat negaranya masing-masing di Piala Dunia Qatar. Tantangan dari Erik ten Hag tentu saja nanti di formasi ini, siapa yang akan diturunkan. Ketika bermain uji coba di Spanyol, Erik ten Hag mencoba kombinasi yang berbeda di dua babak yang dimainkan. Di babak pertama lebih memainkan pemain yang biasanya duduk di bangku cadangan nih di Manchester United, dikombinasikan dengan sedikit pemain muda. Tapi di babak kedua mayoritas yang diturunkan adalah pemain muda. Terlihat ada perbedaan ya antara babak pertama dengan babak kedua. Di babak kedua terlihat Manchester United tampil lebih semangat, determinasi lebih tinggi, fighting spirit juga terlihat lebih besar di sana. Hanya saja kekurangannya lebih dari sisi teknis. Menurut gua maklum ya bagaimana pemain-pemain muda ini, pemain muda dari Manchester United harus berhadapan dengan pemain-pemain senior dari Cadiz maupun juga dari Real Betis. Sementara di babak pertama, tim cadangan dari Manchester United gua nilai secara garis besar tampil tidak maksimal. Mungkin faktor terbesarnya adalah ya mereka jarang mendapatkan menit bermain yang tinggi, yang besar di kompetisi resmi, sehingga ketika mereka disatukan dalam pertandingan persahabatan menghadapi tim yang diperkuat oleh mayoritas pemain utamanya, nah banyak nih yang tidak bisa tampil secara maksimal. Bagaimana dengan pertandingan menghadapi Burnley? Menurut gua seperti biasa ya gue bagi di preview bagi Sobat Football United yang baru bergabung di Sobat Football United. Biasanya gue kalau bikin preview tuh ada ada perkiraan dan juga pengharapan. Perkiraan gue kali ini Manchester United atau Erik ten Hag akan menurunkan 4-2-3-1. David De Gea, Lindelof, Teden Mengi yang sempat cedera, tapi dari beberapa artikel yang gue baca ternyata cederanya tidak parah-parah banget, sehingga dia punya kesempatan atau punya peluang untuk diturunkan di sektor back tengah bersama dengan Victor Lindelof. Di sebelah kiri menurut gue Brandon Williams, walaupun Tyrell Malacia tidak tampil bersama dengan tim nasional Belanda dan sudah selesai ya kan, artinya mungkin dari sisi fisik lebih oke, tapi gue meragukan. Kalaupun iya sih tentu saja akan sangat bagus ya, tapi dari informasi terakhir sih yang gue dapatkan, sekali lagi gue bikin ini hari Ahad malam, belum ada kepastian. Jadi gue perkirakan Brandon Williams yang akan menempatkan di
back kiri. Sementara untuk back kanan, Diogo Dalot yang sudah ikut latihan, menurut gua peluangnya sangat besar akan ditampilkan di sana, di mana Aaron Wan-Bissaka yang dimainkan di pertandingan uji coba, bahkan di 2 pertandingan uji coba, menurut gua tampilannya tidak cukup impresif ya. 2 gelandang jangkar gue pikir akan ditempati oleh Scott McTominay dan juga Donny van de Beek. Sementara untuk posisi serang, gelandang serang di kanan menurut gue akan ditempati oleh Facundo Pellistri yang tampil cukup oke bersama dengan tim nasional Uruguay di Qatar, dan sudah terlihat kembali ke Carrington, punya peluang akan dimainkan dari awal oleh Erik ten Hag. Di sebelah kiri ada Alejandro Garnacho, dan di depan Anthony Martial. Di tengah itu gue tidak bisa, ini gue bikin by the way menggunakan aplikasi dari Man United ya, aplikasi resminya. Tidak ada Zidane Iqbal di sana. Gue prediksi Erik ten Hag akan menurunkan Zidane Iqbal, sama kalau tidak salah ketika Manchester United bermain menghadapi Real Betis, di mana Zidane Iqbal ini didorong lebih ke depan di belakang striker, dan pada saat itu tampilannya jauh lebih bagus daripada ketika Zidane Iqbal ini bermain di pivot ya. Walaupun demikian, pengharapan gua Erik ten Hag akan bermain dengan formasi 4-3-3 nih, di mana formasi ini juga sempat dicoba ketika Manchester United melakoni laga uji coba di Spanyol. Di formasi 4-3-3 ini, Dalot, Lindelof, Mengi, dan Brandon Williams. Lalu 3 di tengah, Scott McTominay dengan Donny van de Beek, dan Facundo Pellistri ditempatkan di sisi sebelah kanan. Lalu di depan ada Anthony Elanga, Anthony Martial, dan juga Alejandro Garnacho. Itu juga bisa. Dari perkiraan maupun pengharapan, sebenarnya yang gue lihat Manchester United ini sangat compang-camping ketika menghadapi Burnley. Sekali lagi, Burnley walaupun dari Championship, tapi mereka punya kemampuan ini. Mereka punya kemampuan, mereka secara teknis mereka lebih siap menurut gua, karena ya tidak banyak pemainnya yang absen seperti Manchester United memperkuat negaranya masing-masing di Piala Dunia Qatar. Lalu juga bagaimana situasi psikologi secara kolektif tim ini juga sedang bagus. 4 kemenangan beruntun, selalu mencetak gol, 3 gol. Dan sekarang mereka sedang berada di puncak klasemen Championship ini, jelas tidak bisa dianggap sebelah mata, tidak bisa disepelekan. Burnley menurut gua bisa sekali untuk membuat kejutan di partai ini. Jadi Erik ten Hag bersama dengan pemain-pemainnya harus ekstra waspada. Ini tentu saja akan menjadi ujian bagi Manchester United, terutama Erik ten Hag, memadukan lagi pemain ya yang baru. Maksud gue adalah dari pemain cadangan dan juga pemain muda dari Manchester United, di mana sebelumnya di partai-partai sebelumnya Erik ten Hag ini biasanya memainkan pakem yang hampir selalu sama. Jadi dia sangat minimal sekali merombak tim, hanya betul-betul pemain yang memang tidak jalan di partai sebelumnya, ataupun juga ada halangan ya berupa akumulasi maupun juga cedera, ini baru yang diganti. Selebihnya selalu sama. Dan ketika menghadapi Burnley, sayangnya ya ini tidak bisa dilakukan demikian, karena sangat banyak pemain Manchester United, pemain-pemain pilarnya, pemain-pemain yang vital ini kemungkinan besar masih akan absen. Prediksi skor, gua berharap Manchester United bisa menang. Sepertinya sulit untuk bisa menang clean sheet ya. Yang gua harapkan fighting spirit, karena mungkin secara teknis bukan tidak mungkin nanti Burnley akan lebih menguasai possession ya kan, tapi bagaimana Manchester United ini bisa menggunakan situasinya sebagai tuan rumah, artinya ada dukungan supporter di sana. Lalu juga gua harapkan para pemain, terutama nanti pemain muda yang ditampilkan oleh Erik ten Hag ini bisa tampil fight. Jadi bisa memberikan perimbangan lebih ke semangat, determinasi tinggi, kerja keras untuk mengimbangi mungkin unsur teknis yang lebih tinggi nanti akan dipegang oleh Burnley. Sekali lagi gua prediksi dan gua harapkan Manchester United akan bisa ke babak selanjutnya mengalahkan Burnley dengan skor 2-1. Semoga saja itu bisa terjadi ya. Kurang lebih demikian preview kali ini. Partai yang menurut gue akan partai yang seru. Hari Rabu malam waktu Eropa, berarti hari Kamis dini hari waktu Indonesia. Bagaimana menurut Sobat Football United?
pemain mana saja yang harus bisa ditampilkan. Ada informasi terbaru mungkin pemain dari Qatar atau dari pemain dari Piala Dunia Qatar yang sudah bisa diturunkan, bisa drop di kolom komen. Sekali lagi ini gue bikin di hari Ahad malam ya, jadi mungkin ada informasi-informasi yang belum 100% update. Prediksi skor bagaimana? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Sehat-sehat selalu sekeluarga insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.